kawannya di kelas ini. Oke, sebelum kita pembelajaran, Ibu mau ngambil data hadirnya terlebih dahulu. Pak Piro, hadir Bu. Nur Hafidah, hadir Bu. Ada temannya yang tidak masuk anak-anak? Ada Bu. Siapa itu? Ika. Kemana Ika? Ya, kakaknya nikah Bu. Masya Allah. Oke, anak-anak, sekarang sebelum mulai pembelajaran untuk menata rasa nasionalis kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Jadi semangat ya. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik anak-anak, selamat duduk. Nah, dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu Indonesia memiliki keberagaman. Walaupun kita memiliki keberagaman tersebut, tapi kita tetap satu. Nah, karena kita adalah bangsa Indonesia, pastinya suatu negara itu memiliki suatu peraturan. Anak-anak itu tahu apa itu peraturan? Tidak, Bu. Nah, jadi aturan atau peraturan itu adalah sesuatu yang harus kita taati. Nah, kalau ada kata taat berarti di dalamnya kita harus melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Harus kita kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan dan harus dijauhi apa yang dilarang. Nah, itu dia peraturan. Dan tujuan dari peraturan itu anak-anak juga tahu apa? Tidak lain tidak bukan, tujuan dari peraturan itu adalah untuk mengatur kehidupan kita. Nah, setelah itu ada teman kita sekarang mau belajar apa? Kewajiban dan hakku. Hak dan kewajiban. Itu kewajiban dan hak dulu. Ya, kewajiban dan hak. Nah, jadi kewajiban itu adalah nama lain dari peraturan. Jadi kewajiban itu sama seperti aturan tadi adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Sedangkan hak adalah hak apa anak-anak? Ada yang tahu? Tunjuk tangannya. Tahu Bu? Ya, silakan. Iya, itu sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban, Bu. Nah, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu adalah suatu hal yang saling berkaitan. Ketika kita sudah melakukan
Untuk beribadah, Bu. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Apalagi kan kita kewajiban kita sebagai umat Islam. Sholat masuk tepat waktu, tidak boleh menunda sholat. Nah, jadi hal itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada siapa tidak? Allah. Betul. Nah, jadi karena kita sekarang mempelajari tentang hak dan kewajiban ya anak-anak. Nah, tadi fungsi sudah ya. Nah, jadi untuk mengenai hak dan kewajiban ini juga ada dalam surah Al-A'raf ayat 33. Sebenarnya sangat banyak dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita sebagai manusia itu memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam surah Az-Zariyat ayat 33 ini. Ada yang bisa membacanya anak? Astagfirullahaladzim. Saya, Bu. Ya, silakan Firo. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhan itu hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dia juga mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti kebenaran untuk itu, dan mengharamkan kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi itu adalah salah satu bunyi Al-Quran yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita, di mana di sini telah dijelaskan bahwa tampak apa yang haram dan halal bagi kita, dan yang haram itu tidak boleh kita lakukan. Ada yang tahu apa ganjarannya ketika kita berbuat dosa? Neraka, Bu. Nah, sekarang mari kita jawab sama-sama untuk mengelompokkan mana bagian dari kewajiban dan hak yang kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kalau bisa diceritakan ya. Oke, ya Bu, ini adalah kewajiban di lingkungan mana? Sekolah, Bu. Nah, bagus Hafidah. Yang ini di rumah Bu. Ini dia sedang apa? Lagi membersihkan tempat tidurnya. Betul. Lagi di sekolah Bu. Benar. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, kita akan lihat video berikut. Anak-anak itu diikuti ya nyanyiannya. Ada hal utama yang harus kita amalkan. Mari kita perhatikan Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat. Kita sudah untuk Islam yang harus kita amalkan. Nah, dari lagu tadi ada yang bisa menyimpulkan apa saja kewajiban kita sebagai umat Islam? Ada Bu. Apa itu Hafidah? Yang rukun Islam yang pertama syahadat, Yang kedua, sholat, yang ketiga Firo, puasa, Bu. yang keempat, Zakat, yang kelima, naik naik haji. haji bagi yang sudah mampu. Bagus. Nah, anak-anak ibu sudah paham ya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah. Nah, untuk itu kita
Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, mulai dikumpulkan ya. Oke. Sekarang anak-anak ibu, karena pembelajaran kita sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau tidak, silakan. Hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan sebuah hal yang harus dilakukan, dan hak merupakan efek setelah kewajiban. Oke, bagus. Viro bisa? Sama, Bu, jawabannya. Baik, terima kasih. Oke, jadi anak-anak itu sudah paham ya. Begitu juga dengan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, oke? Ya, Bu. Nah, jadi karena pembelajaran kita hari ini Ibu rasa sudah cukup. Sebelumnya apakah anak-anak ibu senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke, jadi silakan dibuka LPS-nya halaman 10. Nanti dikerjakan di rumah ya. Baik, Bu. 10 sampai 12 ya, anak-anak. Ya, Bu. Nah, baik. Dengan berhasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelas mohon untuk menutup kelasnya dengan hamdalah.